Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Anak-anak, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Ayo kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan yang tipis ya, terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Ya, nah coba sekarang kita tuliskan informasi penting ya dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Perhatikan nak, paragraf 1, topik masalah. Topik masalahnya apa nak? Yaitu peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI ya. Kemudian perhatikan paragraf 2 deret penjelasnya. Apa nak tadi isinya? Oke.
yaitu sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Kemudian lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Kemudian yang ketiga apa, Nak? Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, ya, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Oke, lanjut yang simpulannya, ya. Pesan dari paragraf 3 yaitu apa, Nak? Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah energi, ya, masalah krisis energi ini akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Karena apa, Nak? Karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Oke, lanjut. Ya, cermati pertanyaan berikut berdasar teks tersebut. Ya, satu, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara, ya, di era globalisasi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Ya, coba kita isi ya, Nak. Bentuk kerjasamanya seperti apa dalam IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi? Oke, yaitu pertama pembentukan ASEAN COS, yaitu ASEAN Committee on Science and Technology. Ya, perannya apa Indonesia, Nak? Yaitu Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Ya. Kemudian yang kedua, mendirikan organisasi SEMEO, yaitu Southeast Asian Minister of Education Organization, ya, yaitu Indonesia perannya apa? Menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEMEO, ya. Kemudian yang ketiga apa lagi, Nak? Bentuk kerjasama yaitu mengadakan pertemuan ASEAN Skird, ya, ASEAN Skird, yaitu apa, Nak? Yaitu kita menjadi tuan rumah, ya, di situ. Kemudian kita juga bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan IPTEK, ya. Oke, lanjut. Bentuk kerjasama apa lagi? Yaitu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Ininya apa, Nak? Peran Indonesia-nya di situ, yaitu mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Selain itu, melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Baik anak-anak, ya kita lanjut. Ayo mengamati. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang temukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang, yuk kita amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Ya, coba amati, Nah. Oke, diskusikan coba bagaimana proses kerjanya sel surya itu. Nah, sekarang coba kalian tulis ya, tuliskan secara runtut pada kolom yang sudah disediakan pada kolomnya. Oke, nah itu di kolom situ ya kalian tulis. Yaitu apa, Nak? Proses panel suryanya ya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Ya, listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system.
Di dalam electric control system terdapat komponen. Nah, ya komponennya apa sih? Berupa controller, baterai, dan inverter. Ya, awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh, ya. Setelah dari controller, ya. Nah, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Oke anak-anak, coba sekarang kita lanjut nih, ada percobaan ya, ayo mencoba. Kita gunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber energi alternatif ya, energi listrik, sumber alternatif energi listrik. Yang pertama, nah, ayo lihat perhatikan yang satu, sediakan kentang. Nah, kalau kentang nggak ada bisa ganti dengan lemon atau umbi-umbian yang lain ya nak. Yang kedua lampu LED. Yang ketiga kabel, 4 penjepit buaya, 5 lempengan tembaga, 6 lempengan seng. Yang ketujuh untuk mengganti lempengan tembaga dan seng, nah, bisa digunakan isi dalam baterai, nah, yang biasanya warnanya apa? Hitam. Yuk kita coba langkah percobaannya seperti apa. Satu, tusukkan lempeng tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Itu ada kentang ya. Nah, lihat gambarnya. Kemudian jepitkan kabel kepada lempeng tersebut dan hubungkan dengan lampu. Ketiga, lihat nyala lampu yang terjadi. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut ya, agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Sekarang kita coba buat laporannya nih ya. Laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaan. Perhatikan nama percobaannya apa tadi? Ya, yaitu membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Tujuannya apa sih? Oke, tujuannya tulis. Untuk mengetahui sumber energi alternatif. Kemudian yang kedua apa? Untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik. Ya enggak? Oke. Alat dan bahan. Tadi sudah disebutkan ya, ada kentang, lampu, kabel, dan sebagainya. Kalian tulis ya nak. Nah, langkah kerjanya. Gimana sih langkah kerjanya? Satu, potong kabel sepanjang 15 cm sebanyak 5 buah. Nah, coba kalian potong ya. Kedua, hubungkan setiap kabel dengan penjepit buaya. Ada kan penjepit buaya. Yang ketiga, tancapkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang. Nah, yang keempat, jepitkan kabel ke lempengan ya, ke lempengan-lempengan tersebut serta ke lampu ya. Jadi jepitkan kabel ke lempengan-lempengan tersebut serta jepitkan ke lampu. Yang kelima, lampu akan menyala. Jika tidak menyala, tambahkan kentang lagi. Ya nak ya. Oke, nanti kesimpulannya diisi. Apa kesimpulannya? Yaitu kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Oke anak-anak, itu pembelajaran hari ini ya. Jadi selesai pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.